Pak, jangan tinggalin aku Pak. Istri Pak Susanto meraung-raung di makam Pak Susanto. Istighfar Bu, ikhlasin Bapak, ucap Nandi, anak sulung Pak Susanto memeluk ibunya. Anak bungsu Pak Susanto yang baru masuk SMP juga menangis terisak di pusara ayahnya. Aku meneteskan air mata, tangisan istri Pak Susanto sangat menyayat hati. Pak Susanto mengalami serangan jantung dan meninggal saat sedang bermain badminton bersama rekan-rekannya. Pasti istri Pak Susanto merasa semuanya terjadi sangat tiba-tiba dan belum bisa menerima kenyataan bahwa suaminya telah meninggalkannya untuk selama-lamanya. Setelah mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga Pak Susanto, kami pamit pulang. Aku dan Riri tidak nebeng mobil Pak Johan karena kami berencana untuk membeli bahan makanan yang sudah habis. Lu ada kencan ama si Angga? Tanyaku pada Riri. Tar malam dia jemput gue, jawab Riri. Saat kami berjalan menyusuri pemakaman untuk pulang, aku melihat sosok yang aku kenal. Kenzo, batinku, Ri, lu belanja ama si Angga aja ya? Gue ada urusan, ucapku. Urusan apa lu? Dari kemarin lu selalu nyuruh gue belanja, Riri mencebikkan bibirnya. Biar romantis, belanja sama Ayang, ucapku. Aku mengantarkan Riri sampai dia masuk ke dalam taksi online yang aku pesan. Aku tidak menjawab pertanyaan Riri saat dia bertanya urusanku apa. Aku kembali ke area pemakaman. Aku mendekati pria yang mirip dengan Kenzo tadi. Aku harus memastikan apakah itu Kenzo atau bukan. Setelah jarak kami cukup dekat, aku sangat yakin itu adalah Kenzo. Tatapannya menerawang jauh, bahunya bergetar, sepertinya dia sedang menangis. Aku melihat nisan di pusara yang sedang ditatap oleh Kenzo. Terdapat foto wanita yang sangat cantik di sana dengan tulisan, "Rest in peace Akiko Hisashi." Akiko, batinku, aku meletakkan bunga krisan yang tadi sempat aku beli saat mengantarkan Riri. Kenzo sedikit terkejut saat melihatku di sampingnya. Lita, lirihnya, kebetulan aku lagi melayat vendor Abimanyu di sana, ucapku sambil menunjuk ke arah pemakaman Pak Susanto. Kenalin kakak aku, Akiko, lirih Kenzo. Halo Kak Akiko, salam kenal saya Lita, ucapku seolah berbicara dengan foto Akiko. Hari ini tepat 8 tahun Akiko pergi, ucap Kenzo dengan suara tertahan. Dia sudah bahagia di sana, ucapku sambil memegang bahu Kenzo. Dia bunuh diri tak, cicit Kenzo. Aku membolakan mata. Sungguh aku tidak menyangka Kenzo akan mengatakan hal menyakitkan yang pasti menorehkan luka yang dalam padaku. Kenzo membuka jas hitam yang dipakainya, lalu dia letakkan di rumput. Duduk tak, perintah Kenzo. Aku gak apa-apa kok duduk di rumput, ucapku. Duduk di situ aja, aku mau nyerita panjang, kamu mau kan dengerin cerita aku, lirik Kenzo. Aku menganggukkan kepalaku. Akiko cuman ngelakuin satu kesalahan, yaitu jatuh cinta. Aku melihat air mata menggenang di pelupuk mata Kenzo. Akiko selalu memenuhi semua ekspektasi yang diberikan oleh orang tuaku, menjadi murid terpintar di sekolahnya, memenangkan olimpiade, memajukan perusahaan dan banyak lagi. Hanya saja dia jatuh cinta pada seorang pemuda yang sederhana bernama Fahmi. Aku pernah beberapa kali bertemu dengan Fahmi. Dia terlihat sangat baik, bertanggung jawab dan sangat tulus mencintai Akiko. Mereka terlihat sangat serasi. Mata indah Kenzo menerawang jauh. Kenzo menghirup nafas dalam dan menghembuskannya sebelum melanjutkan ceritanya. Orang tua aku tahu mengenai hubungan mereka. Akiko dipaksa untuk meninggalkan pria yang dicintainya itu karena Akiko sudah ditunangkan dengan anak pertama dari Benjiro Group. Namun Akiko dan Fahmi kukuh mempertahankan hubungan mereka,
Kamu tahu apa yang dilakukan orang tua aku buat memisahkan mereka? Tanya Kenzo. Aku hanya menggelengkan kepalaku. Ayahku membuat perusahaan ayah Fahmi bangkrut hingga terlilit hutang, adik perempuannya diperkosa, dan ibunya masuk rumah sakit jiwa karena depresi. Kenzo meneteskan air mata yang ditahannya sejak tadi. Hatiku ikut merasa sakit mendengarkan kisah Akiko, begitu berat perjuangan cinta mereka. Hingga akhirnya, Fahmi ditangkap polisi dengan tuduhan penggelapan pajak. Tidak ada kata maaf dalam kamus ayahku. Sekali seseorang menentang perintahnya, ayahku akan menghancurkan orang tersebut hingga menjadi debu, ucap Kenzo penuh emosi. Aku membayangkan betapa hancur perasaan Akiko saat itu. Pria yang dicintainya terpuruk karena mempertahankan cinta mereka. Akiko pasti sangat merasa bersalah. Akiko sangat frustasi saat itu. Dia sampai bersujud di kaki ayah agar melepaskan Fahmi. Namun ayah tidak bergeming sama sekali. Ayah bilang ini sebagai pelajaran untukku juga Akiko. Jika kami membantah ucapan ayah, maka inilah konsekuensi yang akan kami bayar, lirih Kenzo. Air mataku sudah mengalir deras dari tadi. Saat aku menemani Akiko menjenguk Fahmi, Fahmi terlihat sama frustasinya dengan Akiko, hingga kata-kata menyakitkan terlontar dari bibir Fahmi. Mengapa mencintaimu harus sesakit ini? Kenzo mengucapkan kata-kata yang Fahmi katakan dulu. Akiko menjadi depresi. Dia kesana kemari mencari bantuan. Namun sia-sia. Saat itu aku baru masuk SMA. Aku juga tidak bisa membantu banyak. Hingga akhirnya Akiko memilih jalan pintas. Dia mengakhiri hidupnya dengan menegak 1 botol pil tidur, ucap Kenzo dengan bahu yang bergetar. Akiko pasti merasa bersalah pada Fahmi. Karena cintanya, keluarga Fahmi hancur, ucapku sambil terisak. Dan kau tahu, ayah tidak mau mengakui bahwa Akiko meninggal karena bunuh diri. Ayah membuat seolah-olah Akiko mengalami kecelakaan lalu lintas hingga meninggal dunia, ucap Kenzo dengan suara serak. Kok ada ya orang tua kayak gitu, jerit batinku. Apa mereka pantas disebut orang tua? Sebenarnya apa salah Akiko? Apa jatuh cinta itu adalah sebuah dosa? Ucap Kenzo emosi. Aku mengelus punggung Kenzo dengan lembut, mencoba menyalurkan kekuatan di setiap belayanku. Mengapa ayah begitu mudah menghancurkan hidup seseorang? Talirih Kenzo. Ayahmu juga pasti tertekan Zo. Hanya saja mungkin dia tidak memperlihatkannya di depanmu. Kau tidak mengenal bagaimana sifat ayahku, cibir Kenzo. Bagaimanapun dia adalah seorang ayah, dia pasti terpuruk saat ditinggalkan buah hatinya untuk selama-lamanya, ucapku lembut. Sepertinya Kenzo sangat membenci ayahnya hingga saat ini. Dia tidak pernah memberikanku kasih sayang. Ayah dan ibuku selalu sibuk dengan pekerjaan mereka. Aku dan Akiko diasuh oleh orang tua Bagas. Mereka menyayangi kami seperti anak mereka sendiri, lirih Kenzo. Ternyata hubungan Kenzo dan Bagas sangat dalam dan sudah terjalin dari dulu, batinku. Jujur saja, aku sangat iri pada Bagas. Orang tuanya sibuk, tapi tidak pernah mengabaikannya. Dia dapat dengan bebas mengatakan apapun yang ada di dalam otaknya. Orang tuanya hanya berharap Bagas meneruskan perusahaan milik ayahnya. Hanya itulah keinginan orang tua Bagas, ucap Kenzo. Kau hebat, walaupun tumbuh dalam keluarga yang kurang kasih sayang, kau tumbuh menjadi laki-laki yang baik dan bertanggung jawab, ucapku dengan senyuman terindah. Makasih tak, ucap Kenzo menggenggam tanganku. Akhirnya aku ngerasa plong. Sejujurnya aku tidak pernah menceritakan perihal Akiko pada siapapun. Teman-temanku pun taunya Akiko meninggal karena kecelakaan mobil, kekeh Kenzo. Aku merasa terhormat jadi orang pertama yang mendengar ceritamu ini,